terima kasih sudah hadir di Semesta Eva. Mari kita menjelajah berbagai tema. Kalau gitu, kita mulai petualangannya. Topik Semesta Eva kali ini adalah memilih penerbit dan menembus penerbitan. Nah, siapa di sini yang sudah memperjuangkan naskahnya sampai berdarah-darah? Jadi rasanya tuh kayak perjalanan yang panjang banget gitu ya. Mulai dari riset, lalu sesudah itu proses penulisan sampai mungkin bergadang bermalam-malam atau mungkin bahkan berbulan-bulan. Nah, setelah proses yang panjang itu ternyata naskah kita tidak berakhir di sana. Tentunya dong kita ingin naskah kita dibaca lebih banyak orang. Nah, untuk itu kita harus menjodohkannya dengan penerbit. Nah, tapi apakah kita ya udah deh karena kita saking kepengennya atau saking berambisinya naskah kita diterbitkan, kita asal-asalan aja supaya naskah kita diterbitkan? Nah, tentu enggak kan ya, pasti kita pengen memilih jodoh yang terbaik. Ya ibaratnya kayak kita nyari pasangan, kita pengennya dapat pasangan yang ngeklik gitu, yang bisa ngobrol apa aja dan jadi partner hidup yang panjang ya, yang bisa melewati berbagai cuaca. Nah, untuk itu berarti kita harus memilih penerbit yang paling pas dengan karakter naskah kita dan juga apa sih goal-goal yang kita pengenin dari naskah ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk memilih penerbit adalah stalking. Wah, apa nih ya stalking? Kalau kita punya banyak banget waktu nih, ada baiknya kalau kita stalking dulu penerbit-penerbit. Ya, sebanyak mungkin penerbit. Jadi stalking itu kita bisa buka dari media sosialnya. Kita buka-buka media sosial beberapa penerbitan yang menurut kita sepertinya ini cocok deh untuk naskah kita. Nah, dari sana kita akan tahu kebutuhan si penerbit itu seperti apa. Apakah penerbit itu mungkin membutuhkan naskah fantasi atau mungkin butuh naskah romans? Nah, sesuaikan dengan naskah yang sudah kita selesaikan. Lihat display buku-buku mereka dan jalur distribusinya. Jadi maksudnya gimana sih displaynya? Jadi kamu jalan-jalanlah ke berbagai toko buku nih. Boleh yang terdekat sampai yang paling memungkinkan untuk kamu jangkau. Lalu kamu lihat display buku dari penerbit A, penerbit B, dan penerbit C. Nah, akan terlihat ketika kamu membandingkan penerbit mana yang displaynya paling baik. Kamu pengen kan ya ketika orang masuk ke toko buku itu yang pertama terlihat adalah buku kamu karena terdisplay dengan baik atau terdisplay dengan jelas gitu. Bukan mungkin ada di pojokan bukunya lalu juga udah di pojokan tertutup sama buku-buku yang lain gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana jalur distribusinya. Jadi kita bisa lihat jalur distribusinya ini apakah hanya se-Jawa saja atau mungkin Jawa Bali. Nah, akan lebih baik kalau kamu memilih penerbit yang jalur distribusinya itu dari Sabang sampai Merauke. Kamu pengen banget kan kalau buku kamu itu dibaca se-Nusantara atau se-Indonesia. Tadi kan kamu udah stalking nih media sosial para penerbit itu ya. Kan biar kamu tahu apakah kamu memasukkan naskah yang pas ke penerbit itu. Jangan sampai salah alamat. Misalnya gini, naskah kamu itu genrenya romance. Nah, kamu memasukkan ke penerbit yang hanya menerima buku anak. Ya tentu saja ya, pasti naskah kamu bakalan ditolak. Nah, jadi apa nih hubungannya sama promosi? Jadi dengan stalking media sosial para penerbit, kamu bakalan tahu jenis-jenis promosi apa yang ada di media sosial mereka. Apakah cukup beragam atau monoton? Nah, semakin beragam dan kreatif jenis-jenis promosi mereka di media sosial, nah penerbit itu bisa jadi pilihan utama kamu.
Poin yang keempat adalah sistem pembayaran. Jadi biasanya penerbit memakai sistem pembayaran itu ada royalti dan juga jual putus. Nah, kamu bisa memilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, kamu saat ini membutuhkan uang yang cukup besar karena harus membayar kuliah atau mungkin kebutuhan lainnya yang mendesak. Nah, kamu bisa memilih jual putus aja naskahnya karena kamu sesudah menandatangani kontrak, kamu akan mendapatkan uang dari buku kamu ya. Nah, atau kamu berpikir lebih baik kalau melihat kebutuhan kayaknya aku pilih royalti aja gitu. Nah, sistem royalti ini adalah sistem pembayaran itu yang berkisar sekitar 6 bulan sekali. Jadi dilihat dari berapa jumlah buku yang sudah terjual, barulah kamu akan mendapatkan pembayaran dari kalkulasi itu setiap 6 bulan sekali. Editan atau hasil suntingan. Nah, kamu bisa membaca buku-buku hasil dari terbitan penerbit incaranmu. Baca dengan teliti bagaimana editan mereka di buku-buku tersebut. Apakah sudah rapi atau tidak? Kenapa ini berpengaruh untuk pilihan kamu? Artinya begini, ketika satu naskah diedit dengan rapi dan baik, artinya naskahmu diperhatikan dengan baik. Nah, setelah kamu menentukan penerbit mana yang akan kamu masukkan naskah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menembuskan naskah itu kan, sampai kita nggak menerima penolakan. Karena memang penolakan itu sedih. Saya merasakan sendiri pernah ditolak berkali-kali gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, mungkin juga ada pertanyaan, apa sih penyebabnya satu naskah ditolak oleh penerbit? Karena tadi kan kayaknya naskah kita nih udah sesuai banget nih dengan kebutuhan mereka. Ada banyak hal yang membuat naskah kita ditolak. Jangan-jangan salah satunya adalah kita nggak teliti dengan kebutuhan teknis. Seperti misalnya begini, penerbit A itu menerima minimal panjang naskah itu adalah 100 halaman. Nah, kamu memasukkan naskah yang hanya 70 halaman. Itu cukup banyak ya kurangnya. Jadi itu bisa jadi menjadi alasan naskah kita ditolak. Atau yang kedua, ternyata penerbit itu sedang tidak membutuhkan jenis naskah yang masuk. Seperti misalnya gini, penerbit B itu sedang kebanjiran sekali genre romance dan kamu menjadi salah satu orang yang memasukkan naskah ke sana. Nah, karena terlalu banyak, itu akhirnya mungkin naskah kamu mendapatkan penolakan. Atau kemungkinan lainnya adalah saat itu si penerbit merasa membutuhkan naskah yang sedang sesuai tren, sementara naskah kamu itu sudah naskah yang bisa dibilang trennya sudah terlewat sekitar 5 tahun lampau gitu. Nah, dan masih banyak lagi sih alasannya. Tapi yang terpenting, ketika kamu ditolak itu jangan sedihnya, jangan lama-lama, langsung revisi, apalagi kalau si penerbit itu memberikan surat penolakannya disertai dengan poin-poin kekurangan naskah. Nah, tapi kayaknya agak kejauhan gitu ya kalau kita ngomongin ditolak dulu, mendingan kita optimis dulu. Nah, apa sih trik-triknya supaya naskah kamu diterima? Perhatikan konten atau isi dari naskahmu. Tentunya isi atau konten yang menarik dengan teknik yang mumpuni, kosakata yang juga banyak dan beragam itu akan membuat editor yang membaca tertarik untuk menerima naskahmu. Nah, biasanya yang paling penting itu adalah 3 bab awal. Jadi, sajikan 3 bab awal yang menohok. Bisa jadi kalau misalnya bab 1 sampai bab 3 itu rasa-rasanya setelah kamu baca itu kayaknya kurang nendang. Kamu bisa memilih untuk membuat prolog. Nah, jadi bisa pilih prolog ini adalah adegan yang wow. Bisa mengambil dari pertengahan cerita kah? Atau memang ini
tidak berhubungan dengan bab 1, 2, 3-nya, tapi ini mengambil dari mungkin kalau ceritanya ada past life-nya, bisa ini cerita past life-nya dulu gitu atau masa lalunya gitu. Baru adegan berikutnya di masa depannya itu di bab 1, 2, 3. Tapi yang pasti sajikan di 3 bab awal atau di prolog itu adegan-adegan yang nendang. Langsung aja masuk ke konfliknya, jangan terlalu bertele-tele, apalagi memakai adegan-adegan yang klise. Misalnya nih adegan klise seperti kalau anak sekolah itu berangkatnya terlambat, lalu di tengah jalan itu tabrakan dengan seseorang. Nah itu adegan yang sudah ada di sekitar 1.547 buku ya. Jadi hindari itu awalan atau bab pembuka yang klise. Membuat atau menulis naskah yang sesuai dengan tren. Jadi misalnya nih saat tahun 2012 saya bersama teman-teman pernah menulis satu buku antologi yang saat itu mengikuti momen atau yang sedang tren di tahun 2012. Kalau masih inget nih, waktu itu sedang ramai-ramainya dibicarakan tentang kiamat. Nah, jadi mengikuti tren itu menjadi salah satu poin yang bisa kamu ambil agar naskah kamu bisa tembus ke penerbit impian kamu. Tapi nih, saya nggak menyarankan kamu mengikuti poin ini seandainya kamu memang proses penulisannya itu cukup memakan waktu atau lama. Jadi kalau misalnya kamu mengikuti tren tapi proses menulisnya panjang, itu jangan-jangan sesudah naskahnya selesai itu trennya sudah berubah lagi, sehingga ya dengan terpaksa penerbit tetap tidak bisa menerima naskah kamu. Jadi ada baiknya sesudah kamu selesai menuliskan naskah, kamu endapkan dulu selama mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan. Nah kemudian kamu baca lagi, nanti sesudah itu kamu melakukan self edit. Akan ketahuan bahwa ternyata mungkin di naskah kamu itu terlalu banyak salah ketik karena waktu itu terburu-buru atau bagaimana, atau mungkin terlalu banyak paragraf yang panjang, kata-kata yang ternyata terlalu bertele-tele. Nah, kerapihan ini juga menjadi poin yang sangat penting untuk editor terpikat dengan naskahmu. Karena kalau belum nih, ketika membaca terlalu banyak salah ketik, lalu kalimatnya terlalu bertele-tele, editor sudah pusing duluan. Ya ampun, aku harus mengedit naskah berantakan seperti ini. Nah jadi ada baiknya nih, selama proses penulisan kamu juga meningkatkan kemampuan kamu untuk belajar tentang titik koma ataupun kata-kata baku dan lain-lain, sehingga ketika proses self edit itu kamu bisa merapikan naskahmu. Nah ngomong-ngomong nih ya tentang tadi, saya jadi keingetan tentang momen. Nah jadi kalau misalnya nih tadi mengikuti tren, itu artinya kan kamu akan mengetahui tren yang sekarang ini terjadi ketika tren itu memang sedang berjalan. Tapi bagaimana, apa mungkin kita bisa membuat tren sendiri? Bisa, caranya adalah membaca momen ke depan. Misalnya nih, kamu sediakan atau kamu buka-buka kalender tahun ini. Kalau misalnya ini di awal tahun ya, kamu lihat-lihat ternyata oh nanti di akhir tahun ada momen A, di awal tahun depan ada momen B. Nah itu bisa menjadi patokan kamu untuk mungkin apa ya, prediksi ya, bukan terawangan, prediksi tren-tren di masa depan. Ketika kamu mengirimkan naskah, kayaknya ada baiknya kamu mengirimkan beserta dengan proposal program promosi. Apa sih proposal program promosi atau mungkin proposal naskah
kamu ya. Jadi isi proposal itu mulai dari sinopsis, kemudian program-program promosi yang ingin kamu jalankan seandainya naskahmu diterima. Jadi banyak penerbit yang saat ini lebih menyukai penulis yang tidak pasif secara promosi, tapi juga bersinergi dengan penerbit, nggak nungguin aja gitu ya. Kenapa? Karena ini memperlihatkan juga keseriusan penggarapan dari seorang penulis untuk naskahnya. Nah, semakin banyak jenis promosi yang mungkin dijalankan, jadi enggak yang ngawang-ngawang gitu, yang sangat possible untuk dijalankan, yang kamu tulis di dalam proposal itu akan semakin menarik penerbit. Misalnya nih, ada beragam macam promosi yang bisa kamu pilih, seperti membuat book trailer dengan konsepnya ingin seperti apa. Itu bisa terbayangkan ketika kamu melakukan proses penulisan naskah. Nah, yang penting juga ketika kamu menuliskan sinopsis yang kamu sertakan di dalam proposal naskah itu, sebaiknya kamu baca berulang-ulang sinopsisnya itu. Apakah sinopsisnya sudah menarik, sudah pilihan-pilihan katanya memang sudah tepat dan memikat editor. Kamu bisa mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh penerbit incaranmu. Nah, saat ini banyak sekali penerbit yang memang membuka workshop-workshop. Nah, kalau di masa pandemi mungkin jenisnya itu webinar atau workshop yang virtual ya. Kalau zaman dulu tuh sebelum masa pandemi itu banyak yang memang workshopnya tatap muka. Nah, apa sih kelebihannya dengan mengikuti workshop? Kenapa bisa memungkinkan kamu menembuskan naskahmu ke penerbit itu? Jadi, ketika kamu mengikuti workshop, kamu akan mendapatkan materi-materi yang dimana akan ada mungkin bocoran ya. Apa sih yang dibutuhkan oleh penerbit itu? Misalnya teknik penulisan yang seperti ini loh, cerita dengan tema-tema seperti ini loh. Dan kamu akan bertemu dengan banyak editor atau mungkin editor-editor pilihan dari penerbit itu. Nah, ketika bertemu kamu bisa diskusi langsung dengan para editor sehingga kamu akan mengetahui memang mungkin selera editor-editor ataupun memang yang tadi ya tekniknya seperti apa, ceritanya yang dibutuhkan seperti apa. Nah, seringkali juga workshop yang diadakan oleh penerbit ini memang dikhususkan untuk menjaring para penulis baru. Jadi, ketika kamu ikuti workshop nih, biasanya kan yang namanya pelatihan atau workshop itu kita juga akan praktek ya, akan praktek menulis. Nah, ketika masa itu, tuliskan atau tuangkan ide terbaik kamu sehingga ide itu bisa langsung dibaca oleh editor di tempat itu ketika pelatihan. Bisa jadi hanya berupa premis ataupun sinopsis, editor sudah terpikat dengan ide kamu. Mengikuti lomba yang diadakan oleh penerbit incaranmu. Biasanya di dalam persyaratan lomba itu sudah disebutkan tema apa yang diinginkan oleh penerbit. Tema itu merupakan tema atau tema naskah yang memang dibutuhkan penerbit saat itu atau ingin dinaikkan oleh penerbit. Nah, oleh karena itu kamu harus gerak cepat untuk menuliskan naskah sesuai dengan tema itu. Memang sih kekurangannya mungkin ya dengan mengikuti lomba yaitu kalian tidak bisa menentukan tema sendiri. Jadi memang harus mengikuti persyaratan lomba saja gitu ya. Tapi bukan berarti loh ketika kamu mengikuti tema yang sudah disediakan, kamu tidak bisa memberi warna atau juga menuliskan keinginan-keinginan kamu gitu kan. Hanya bagaimana sih kita meramunya. Nah, dengan mengikuti lomba ini keuntungannya adalah kita akan tahu lebih cepat apakah naskah kita diterima atau ditolak. Karena lomba itu kan sudah pasti ada pengumuman pemenangnya tanggal sekian gitu. Jadi naskah kita tidak mengantri lebih panjang daripada naskah ketika kita masukkan secara reguler.
Nah, jadi kita sudah tahu nih tanggal sekian naskah kita ini diterima atau ditolak. Nah, tips yang terakhir adalah menulis naskah atau mempublikasikan naskahmu di portal atau platform. Sekarang ini banyak sekali platform penulisan yang bisa kamu manfaatkan untuk mempublikasikan hasil tulisanmu ya. Termasuk juga platform yang memang ini dibuat oleh penerbit-penerbit sendiri. Nah, kamu bisa menulis di sana atau mempublikasikannya, dan biasanya itu para editor itu akan hunting naskah di platform yang memang dibuat oleh penerbit mereka gitu. Tapi bukan berarti loh kamu harus terpaku di mempublikasikan tulisan kamu di satu platform. Bisa di sebanyak-banyaknya. Kalau memang karya kamu memang banyak daripada mengendap di laptop gitu, bisa kamu publikasikan aja di berbagai macam. Nah, hanya saja setiap platform atau portal penulisan ini memiliki karakteristik sendiri ya. Jadi kamu harus memperhatikan kira-kira naskah dengan genre fantasi misalnya itu lebih baik dimasukkan ke platform penerbit A, atau naskah dengan genre yang mana lagi ini lebih baik dimasukkan ke platform yang memang bukan milik penerbit gitu ya. Nah, apa sih kekurangannya ketika kita itu mempublikasikan dulu naskah kita di platform-platform itu? Selain tadi kan ada ya kelebihannya, itu mungkin kita tersaring oleh para penerbit yang hunting gitu. Kekurangannya adalah kemungkinan naskah kita juga bisa jadi itu sulit mendapatkan jodohnya. Kenapa? Karena ada juga penerbit-penerbit yang tidak menerima naskah yang sudah dipublikasikan secara daring. Tapi itu udah jarang banget. Sekarang lebih banyak penerbit yang memang justru senang ketika naskah itu bab-bab awal atau mungkin setengah babnya itu sudah memiliki pembaca. Artinya sudah ada mungkin disebutnya fans dari naskah itu, sehingga nanti ketika diterbitkan itu tidak akan sulit lagi menjaring pembacanya. Nah, itu dia tips-tips yang bisa kamu praktekkan untuk menembus penerbit incaran atau impianmu. Semoga bermanfaat ya.